Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Meisha, Hadir. Ayuni, Hadir. Cinta, Elsa, Hadir. Nur, Hadir. Alfi, Hadir. Aldina, Bayhaqi, Imanda, Hadir. Diana. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak pernah melihat hewan sapi? Pernah. Kambing? Pernah. Gajah? Pernah. Apakah kalian tahu itu termasuk hewan apa? Hewan mamalia. Betul sekali. Baik, pelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mamalia. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri mamalia dengan baik setelah membaca literatur dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang rangka tubuh, ruang jantung, reproduksi, suhu tubuh, dan penutup tubuh mamalia setelah membaca literatur dengan tepat. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang mamalia. Mamalia. Dari sini definisi dari mamalia. Mamalia merupakan vertebrata yang paling kompleks tingkat perkembangannya. Mamalia merupakan kelompok besar dengan anggota yang sangat bervariasi. Sebutan mamalia didasarkan atas adanya kelenjar mamae yang terdapat pada hewan betina yang berguna untuk menyusui anaknya yang masih muda. Ciri-ciri morfologi mamalia: mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut, terdiri dari atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Memiliki alat gerak berupa dua pasang tungkai, sepasang anggota gerak depan dan belakang. Memiliki jari-jari anggota gerak depan termodifikasi untuk fungsi berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang. Pada jari terdapat kuku dan cakar. Ciri-ciri anatomi: bertulang belakang, hewan betina memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk memberi makanan kepada anaknya pada awal pertumbuhan. Berkembang biak dengan melahirkan anak, tetapi juga ada yang bertelur. Mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Mempunyai satu jantung dengan dua bilik jantung. Ciri-ciri anatomi: bernapas dengan paru-paru dan mempunyai sistem saraf. Berdarah panas, suhu tubuhnya tetap walaupun suhu lingkungannya berubah-ubah. Dan kemarahannya terpisah dari tulang belakang dan dihubungkan oleh tulang leher. Ciri-ciri morfologi: memiliki otak yang besar dan berkembang dengan baik, memiliki alat kelamin jantan dan betina, dan beberapa di antaranya dengan cara bertelur seperti platypus
betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Ciri-ciri anatomi, gigi umumnya terbagi menjadi 4 tipe, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi premolar dan gigi molar. Anatomi tubuh mamalia yaitu ada sistem saraf, sistem pencernaan, sistem ekskresi, respirasi, dan sirkulasi, dan reproduksi. Sistem saraf. Sistem saraf pada mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak. Otak terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebra yang lainnya, seperti prosencephalon, lobus opticus, cerebrum, dan medulla oblongata. Sistem respirasi. Sistem respirasi kebanyakan mamalia sudah bernafas dengan paru-paru. Alur-alur hidung dengan mengandung tulang-tulang turbinal yang berkelok-kelok yang memperluas permukaan olfaktori, dan bertaraf sebuah epiglotis yang mengandung pita-pita suara. Dua paru-paru masing-masing dalam lubang pleura yang terbuka. Sistem sirkulasi. Jantung berdiri 4 pada mamalia mempunyai 2 atria dan 2 vertikal yang terpisah secara sempurna. Terdapat sirkulasi ganda, yaitu sirkuit sistematik dan pulmoner. Sistem ekskresi, yaitu mempunyai ginjal berbentuk seperti biji kacang. Ruang median ginjal yang disebut pelvis renalis berhubungan dengan kandung kemih melalui ureter. Dari kandung kemih mengeluarkan uretra yang akan mengeluarkan urin melalui saluran urin. Mamalia dominan sudah memiliki saluran terpisah, tidak seperti hewan vertebrata lainnya yang menggunakan kloaka. Mamalia memiliki saluran pembuangan, sistem pencernaan melalui anus, urin melalui uretra, dan saluran reproduksi melalui vagina dan penis. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari kelenjar pencernaan dan organ pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri dari 4 bagian, yaitu kelenjar ludah, paritoid, infaorbital, submaxillary, dan sublingual. Terdapat kantung empedu dengan saluran empedu dan saluran getah pankreas yang bermuara dalam duodenum. Selanjutnya sekum. Berdinding tipis, panjangnya kira-kira 50 cm, mempunyai appendix vermiformis yang bentuknya seperti jari. Yang terakhir, sedangkan organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, ventriculus, duodenum, ileum, rectum, dan anus. Sekarang sistem reproduksi. Hewan mamalia melakukan fertilisasi internal. Struktur anatominya sudah lengkap. Pada mamalia rendah seperti Odomonotremata dan Odomarsupila, platypus masih bertelur dan mengerami telurnya. Selanjutnya, sedangkan pada kanguru yang telurnya sangat kecil itu berkembang dalam uterus selama beberapa hari. Telurnya kemudian menetas segera keluar dari uterus dan masuk dalam kantong perut marsupium dan menghisap air susu dari puting-puting induknya. Selanjutnya pada mamalia yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu zigot yang berkembang menjadi embrio dan kemudian tumbuh menjadi fungsi tunggal dalam uterus untuk waktu yang lebih lama. Sistem sirkulasi dan nutrisinya dihubungkan melalui plasenta yang mengangkut nutrisi dari tubuh induknya. Selanjutnya itu ada macam-macam ordo mamalia. Yang pertama ordo Marsupilia, yaitu hewan mamalia betina yang memiliki kantung seperti kuskus. Selanjutnya ordo Insectivora, yaitu ordo mamalia yang menjadikan
lain-lainnya. Selanjutnya Dermoptera adalah hewan mamalia yang memiliki parasut berbulu. Contohnya seperti herbivora yang memakan hewan herbivora. Contohnya Japopithecus. Selanjutnya Spiropetra adalah organ mamalia yang dapat terbang. Cinta dapat disebutkan contohnya. Itu kalau contohnya kalau Oh ya. Selanjutnya Odontrimata, hewan mamalia yang memiliki tangan besar dan jari sebagai penunjang kebiasaannya dalam memanjat pohon. Terus bisa disebutkan contohnya. gerak orangutan monyet judulnya. Selanjutnya Odorrangulus adalah hewan mamalia yang tidak mempunyai taring sehingga biasanya mereka hidup sebagai pemanat. Hewan dalam bentuk ini dicirikan dengan gigi seri yang tebal dan besar. Contohnya Marmota sp atau marmut dan Musmucus atau runcit. Selanjutnya Carnivora adalah kelompok mamalia yang menjadikan daging sebagai makanannya. Ciri hewannya adalah memiliki gigi taring yang tajam dan cakar yang beruncing. Contohnya yaitu tikus rumah, singa laut, dan anjing. Yang selanjutnya Laomora adalah organ mamalia pemakan tumbuhan. Contohnya kelinci. Selanjutnya Odochatedra yang termasuk dalam golongan ordo ini adalah mamalia yang hidup di laut. Contohnya paus dan lumba-lumba. Proboscidea adalah sebuah jenis gajah yang ada di dunia ini. Selanjutnya Perissodactyla adalah hewan mamalia yang memiliki jumlah jari kaki kecil seperti keledai dan lainnya. Yang terakhir Artiodactyla, yaitu ciri-ciri ordo yang memiliki jari kaki yang berjumlah genap. Contohnya takus, jerapah, kambing, dan sapi. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Sudah. Sudah paham semua ya? Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok untuk mengidentifikasi ciri-ciri hewan. Bisa dimulai dari Maisha 1 sampai 3. 2, 3. 1, 2. 1, 2. 3. Oke ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sana. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok siapa? Kelompok biru. 3. 1. Mana sana? Di sini. Sana loh 1. Ini ada. Iya. 2. Berarti 1 tambah 3. Perwakilan kelompok di sana. 2. Kelompok 1. Kelompok 3. 3.
Ngantuk lah ya Pak. Aku ya. Apa ini? Telinganya Inilah sih. Kena besar. itu lagi Apakah sudah selesai? Belum. Kalau sudah bisa ekspresikan maju satu-satu. Tulis deh,
Oh, ini. Terus ini langsung gimana coba ya? Pak sudah selesai. Belum. Mulainya belum. Baik, kalau Pak sudah bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang nomor 1 itu ada gambar gajah, odo, elefantidae, ciri-ciri melahirkan, kulit tebal dan ditutupi sedikit rambut, herbivora dan mempunyai daging. Nomor 2 ada kerbau, odo, artodactyla, ciri-ciri melahirkan, herbivora memiliki tanggung. Nomor 3 kuda, ordo Perissodactyla, ciri-ciri melahirkan, herbivora dan lari kencang. Nomor 4 ada platypus, ordo Monotremata, ciri-ciri berselaput, mulut pipi seperti bebek dan bertelur. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 bisa maju. Saya berwarna dari kelompok 2. Ada yang pertama gambar rakun, ordonya herbivora, ciri-cirinya telinganya sedang memiliki kumis. Kedua ada kuskus, ordo Diprotodontia, memiliki dada telinga yang tidak nampak. Yang ketiga ada tupai, ordonya Scandentia, ciri-cirinya dia seorang herbivora, memiliki ekor panjang, mata juga berkulit dan tidak memiliki kumis yang panjang. Pada gambar terakhir ada kelelawar, ordonya Proctera, ciri-cirinya makanannya serangga dan buah-buahan, atau bisa juga memakan segalanya, memiliki kemampuan tidur bergantung. Sekian dari kelompok Yesua. Assalamualaikum. Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama itu ada gorila atau berani. Terus ordonya primata, ciri-cirinya memiliki telinga berlubang hidung besar dan berambut. Yang kedua itu ada macan atau harimau, ordonya karnivora, ciri-ciri pemakan daging, bergigi tajam. Terus yang ketiga itu ada lumba-lumba, ordonya ciri-cirinya memiliki paru-paru dan hidup di laut. Terus yang terakhir itu ada kelinci, ordonya itu Lacomota, ciri
dia memakan ciri-cirinya itu orang makan tumbuhan dan jalannya itu melambat apa? Ya, saya bisa dikumpulkan jawabannya dan kembali ke masing-masing. Oh, dikumpulkan dia. Kembali. Karena dia ini Dan selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit kontes ya. Itu Kak. Iya, ya. Halaman terkait sama gimana? Sudah bisa dikumpulkan. Oh, dari saya belum belajar lagi. Jadi Ibu akan memberi sedikit kuis ya. Sebutkan 3 hewan mamalia. Aisyah. Mamalia. Sapi. Banyak ya, bisa dibantu dengan ibadah. Kambing, domba, ya. Selanjutnya, ciri-ciri hewan mamalia yang bisa makan. Saya melahirkan, menyusui. Manusia berarti. Yang terakhir, sebutkan 3 famili mamalia yang bisa angkat tangan. Saya Bu. Ya, saya Ideae sama Artio Jacintila. ya betul, beri tepuk tangan. Ini nggak boleh rame. Anak-anak, besok minggu depan jangan lupa membaca bab Pisces dan Apes ya. Sebelum pembelajaran akhiri, kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.